Sungai yang didiami baya itu bermuara pada laut yang luas. Pamane mau cepet nih lo biar videonya kan iku. Asal mula kota Surabaya. Dahulu kala di sebelah utara Jawa Timur hiduplah seekor buaya raksasa yang ganas dan menyeramkan. Dia adalah penguasa sungai dan menjadi pemangsa yang sangat ditakuti oleh semua binatang di hutan sepanjang tepian sungai. Nama buaya itu adalah Baya. Dia sangat pandai berburu sehingga membuat takut semua binatang di hutan. Sungai yang didiami Baya itu bermuara pada laut yang luas. Di laut itu tinggallah seekor hiu ganas bernama Sura. Dialah penguasa laut yang ditakuti semua ikan. Akan tetapi, Sura merasa bosan hanya makan ikan setiap hari. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Rosida. Nah, tadi sudah mendengarkan tentang cerita apa? Betul sekali. Ada yang bisa menceritakan isinya tentang apa? Tidak. Nah, karena hari ini kita mempelajari tentang cerita rakyat, tentunya kita harus belajar tentang cara menggali informasi penting di dalam suatu cerita rakyat. Nah, ada yang tahu tidak bagaimana cara menggali informasi penting dalam cerita rakyat? Tidak tahu. Harus dibaca dulu ceritanya. Ya, bisa. Cara lain yaitu dengan menggunakan kata tanya. Kata tanya sendiri ada 6. Yang pertama yaitu Apa? Siapa? Di mana? Bagaimana? Kapan? pintar sekali. Semua sudah hafal. Ada yang tahu gunanya untuk apa? Belum. Untuk bertanya, ya, kata tanya sendiri adalah suatu kata yang digunakan untuk membuat kalimat pertanyaan yang nantinya untuk bisa kita jawab atau menggali informasi yang ingin kita dapatkan. Nah, untuk tadi yang pertama yaitu kata tanya apa. Kata tanya apa sendiri adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tema ataupun pokok dari suatu cerita. Yang kedua yaitu kata tanya siapa. Kata tanya siapa sendiri adalah kata tanya yang digunakan untuk mencari tahu tentang tokoh ataupun pelaku dalam cerita. Yang ketiga adalah kata tanya di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan suatu tempat. Yang keempat adalah kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Dan yang kelima adalah kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa sendiri digunakan untuk menanyakan keadaan. Lalu untuk yang terakhir yaitu kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana untuk menanyakan sebab akibat yang ditimbulkan dari suatu cerita dalam peristiwa tersebut. Nah, kan tadi sudah dijelaskan. Ada yang masih ingat cerita rakyat tadi apa? Lupa? Tadi apa? Kok semua tidak semangat? Kalau biar semangat, kalau gitu kita tepuk semangat koboi. Ditirukan ya. Tepuk semangat koboi. Semangat. Semangat koboi. Semangat koboi. Lagi. Yo, satu kali lagi. Tepuk semangat koboi. Semangat koboi. Semangat koboi. Kenapa
siapa tokoh yang ada dalam cerita asal usul kota Surabaya? Ya, benar. Lalu di mana, Bud? Surabaya. Ya. 18 menit tapi akeh sing nganu. Iya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah cerita rakyat sendiri adalah cerita yang berkembang dari cerita terdahulu melalui mulut ke mulut, yaitu berasal dari nenek moyang. Nah, cara menggali informasi penting untuk kita bisa mengetahui dari cerita tersebut yaitu dengan menggunakan kata tanya. Kata tanya sendiri ada 6, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Dari sini sudah paham semua apa belum? Sudah tahu. Alhamdulillah. Karena hari ini Ibu rasa pelajarannya sudah cukup dan kalian semua sudah bagus. Kita berdoa dulu. Yo dipimpin Mbak Ferdina. Berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian pembelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.